Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan mengerjakan lab 6 Scale and Load Balance Your Activator. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita kerjakan sambil menunggu labnya start. Kita akan baca terkait dengan skenario lab overview dan objektifnya. Di sini dijelaskan bahwasanya lab ini akan memandu kamu untuk menggunakan layanan ELB, Electric Load Balancing, dan auto scaling untuk menyeimbangkan beban load balancing dan secara otomatis menskalakan automatic scale. Electric load balancing ini di sini dijelaskan secara otomatis mendistribusikan traffic aplikasi yang masuk ke beberapa Amazon EC2. Dalam aplikasi ini Anda dengan secara mulus akan menyediakan jumlah kapasitas penyeimbangan beban yang diperlukan untuk meruntuhkan traffic pada sebuah aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pagi hari ini bahwasannya. Terus di sini ada juga terkait dengan auto scaling, teman-teman. Jadi di sini auto scaling dijelaskan akan membantu kamu untuk menjaga ketersediaan aplikasi dan memungkinkan kamu untuk memperluas scale out atau menarik kembali scale in-nya dari kapasitas Amazon EC2 secara otomatis sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Nah, di sini ada beberapa tujuan lab yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan create Amazon Machine Image IAM for running instance, membuat Amazon IAM ya dari instan yang memang sudah berjalan, membuat load balancing. Terus juga di sini akan create a launch template and auto scaling group, membuat launch template dan juga auto scaling group. Terus juga nanti secara otomatis menaskalakan terkait dengan instance baru. Terus juga membuat Amazon CloudWatch alarm dan memantau terkait dengan kinerja infrastrukturnya nanti. 30 menit yang akan kita kerjakan. Skenario strukturnya seperti ini. Oke. Tabnya juga belum jalan ya. Kita lihat dulu pada bagian di tahap pertama. Di sini. Di tahapan pertama, di sini kita akan membuat create ya, IAM for auto scaling. Kita akan membuat IAM untuk auto scaling di web server ya, di sini web server 1 dia mintanya di sini akan menyimpan konten dispute-nya. Oke, sudah ya, kita coba ya. Di sini kita langsung aja ke tahap yang pertama. Kita search dulu EC2 di sini. Instance, kemudian nanti kita cek ya pada web server 1 apakah dia displaynya 2/2. Oke. Situ nanti kita cari. Bagian instance. Oke, ini web 1 ya. Web 1 sudah 2/2. Kita klik di sini. Kita klik select terus action. Di bagian action di sini kita pilih image dan template, terus create image, baru nanti kita buat seperti ini. Bagian tindakan action, terus image dan template. Setelah itu kita klik adalah create image, buat image. Oke, namanya adalah ini, web server IAM. Description-nya
Sudah, kemudian create. Konfirmasi banner display the IMID for new email. You will ask the email when launching the auto scaling group later in the lab. Oke, kita buat dulu image-nya. Jadi nanti konfirmasi bannernya akan menampilkan, nah ini IMID-nya ya, IMID-nya. Oke, benar ya, berarti sudah. Oke, selanjutnya next kita ke bagian tahap kedua. Nah, di sini ada create a load balancing, membuat load balancing. Nah, di sini akan membuat target grupnya ya. Kita buat target group. Oke. Kita di sini target group mana nih target? Ini ya, grup target. Kemudian pilih target group, create targetnya instance ya, instance, kemudian nama grup targetnya ini target group name-nya adalah lab group. Oke. Terus di sini select lab PVC, form lab PVC. Ya, bagian ini berarti biarin aja, nggak ada arahan ya untuk bisa itu ya. Lab PVC ini kita pilih adalah tadi bagian ya, lab PVC. Oke, benar. Kemudian next register target. Ini berikutnya. Kemudian di sini target adalah instansi individual yang akan merespon permintaan dari load balancing. Kamu belum memiliki instansi aplikasi web, jadi Anda dapat melewati langkah ini. Tinjau pengaturan dan kemudian create target group. Jalan security, tinjau target ini maksudnya apa ya? Registrasi target. Buat ya. Oke. Kemudian di navigasi sebelah kiri panel, pilih load balancing. Di sebelah mana ya? Ini instance kita translate dulu. Di sini dia pilih. Oh ini. Oke. Kemudian setelah itu apa nih arahannya di sini? Kita disuruh untuk create, membuat ya. Create, membuat. Oke. Kemudian di bawah application mode. Under the application mode balance create.
branching name-nya, type kita isi ini ya. Ini agak sedikit susah ya kalau misalkan bagian di sini, kemudian scroll down to the network mapping. Network mapping bagian ini. Di sini untuk VPC, pilih VPC. Sekarang Anda akan menentukan subnet mana yang harus dilakukan. Pilih available zone. Available zone-nya pilih yang pertama, lalu pilih public subnet 1. Ini kita pilih VPC, oke. Kemudian available zone-nya yang bagian ini ya, available zone ini pilih subnet 1. Pilih yang pertama ini. Oke, kemudian pilih first kan, public subnet 1. Public subnet 1. Oke. Kemudian pilih version yang kedua, lalu pilih public subnet 2. Ini public subnet 2. Oke, sudah. Oke, next. Kemudian sekarang kita sudah memiliki dua subnet, public 1 dan juga public 2. Kemudian bagian security group. Just the security group, web security group. Security group ini kita pilih semua. Oh, ini. Oke, ini kita pilih web security group. Oke, sudah. Kemudian kita baca dulu. Below a drop menu, choose the X next to the default security group to remote it. The web security group should now be the only one that appears. Di bawah menu dropout pilih X. Di bawah menu dropout kita pilih X. Mana nih? Oh, ini yang tadi ya. Untuk ngegantinya ya. Terus kita pilih web security group. Oke, udah. Oke. Kemudian untuk barisan scroll button to choose create web launching. Oh, bagian ini ya. Ininya aturan HTTP 80 ya, secara default ya. Oke, sudah. Oke, kemudian di sini kita create. Tidak ada yang diubah. Kita pilih create ya. Create, kita buat. Oh, target grupnya. Sorry. Sebentar, sepertinya ada yang terlewat di sini. Registrasi. Oh, ini the target group instance. Oke, salah ya kita. Aduh, salah. Kita buat lagi. Oke, sebentar. Kita buat lagi ya. Oke, pada bagian ini sudah ya kita membuat untuk
load balancingnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita akan create a launch template and auto scaling group. Kita akan membuat launch template dan juga auto scaling group. Nah, di sini kita bisa membuat, jadi kalau misalkan pada launch template ini adalah template yang memang digunakan oleh ISG untuk dia meluncurkan IS2-nya, instance barunya, untuk menentukan konfigurasi dasar seperti IAM, instance type maupun security group seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa pilih create launch template ya. Pada bagian di sini kita cari launch template. Ya, pada bagian ini kita pilih. Kemudian di sini kita bisa create dan kita ikuti langkah demi langkah seperti yang di atas ini. Oke, kita buat template-nya. Name-nya kita kasih lab config. Kemudian untuk under auto scaling-nya di sini auto scaling-nya Oke, di sini kita kasih namanya terlebih dahulu. Kemudian panduan auto scaling-nya, auto scaling guide-nya kita checklist. Kemudian Amazon Mention Image di sini sebentar kita. Deskripsinya kita nggak diisi ya. Oke, kemudian di bagian aplikasi NOS image, di sini kita pilih pada bagian My IAM. Sebentar, kita tunggu. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih My IAM ya. Nah, nanti di sini kita bisa pilih yaitu My IAM, terus kita pilih di sini web server IAM. Pilihannya apakah cuma satu? Oke, cuma satu ya, web server IAM. Oke, kemudian pada bagian instance type ini kita bisa isi yaitu T2 Micro. T2 Micro ini ya teman-teman. Oke, T2 Micro ini. Kemudian bagian key-nya itu 4K. Kemudian firewall-nya kita pilih Access Security Group. Bagian key-nya kita pilih 4K. Kemudian bagian firewall-nya
Sebentar. Oke. Pada bagian security, ini ya, pada bagian firewall ini kita pilih select yaitu access security group. Oke, sudah. Kemudian pada security group kita pilih web security. Ini ya, kita pilih web security. Oke, nextnya setelah itu di sini pada bagian di area advanced detail kita untuk scroll ke bawah, pengaturan pada bagian detail CloudWatch monitor, pada bagian settingnya di sini pilih enable. Bagian ini ya, pada bagian detail CloudWatch monitoring kita pilih enable, kita aktifkan. Oke, kemudian setelah itu sudah create launch template, kita bisa untuk buat. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita di sini akan membuat auto scaling group menggunakan launch template. Nah, ketika di sini sudah sukses, kita pilih lab config. Sebentar, kita lihat dulu di sini. Config pada bagian action di sini create auto scaling group. Action buat grup auto scaling. Untuk namanya kita bisa kasih yaitu lab auto scaling group. Ya, nama grup auto scalingnya kita kasih. Kemudian setelah itu next launch template config the lab config template yang create the select. Konfigurasi bahwa template config-nya yang baru sudah dipilih. Ini ya, template-nya lab config sudah dipilih. Kemudian berikutnya selanjutnya nextnya apa nih? Pada bagian konfigurasi detail in step 2. Nah, di sini pada konfigurasi detail di step kedua, pada bagian VPC kita klik yaitu lab VPC bagian ini. Oke, sudah. Di sini availability zone and subnet. Pilih privat subnet 1 dan kemudian pilih privat subnet 2 baru next. Zone-nya di sini kita pilih kita pilih privat subnet 1. Privat subnet 1, privat subnet 2. Oke. Sudah, kemudian next. Oke, kemudian di sini konfigurasi detail pada bagian step 3 ya. Pada bagian step 3 konfigurasi advanced di sini pilih
attack to an axis load balancer axis load balancer target group select lab group. Pilih bagian kemudian pilih bagian group target ya, axis load. Oke, selanjutnya di sini pada bagian konfigurasi tahap keempat. Nah, bagian tahap keempat di sini kita konfigurasi detail pada konfigurasi group size dan scaling policy-nya. Nah, di sini di bawah group size kata dia pada bagian Dearson capacity-nya itu 2, minimum capacity-nya 2 dan juga maksimum capacity-nya 6. Nah, di sini kita lihat pada bagian group size ya. Di group size di sini kita lihat bahwasannya di ininya harusnya disetting sebentar. 2. Ini kita setting 2. Kemudian pada bagian minimum capacity, minimum scaling limit minimum capacity maksimum. Sebentar, ini bagian Oke, pada bagian konfigurasi pada step 5 di sini kita add notifikasi ya. Tambahkan notifikasi, terus di sini kita pilih sebenarnya ini opsional, di sini tulisannya opsional. Sudah, berarti kita bisa langsung next saja.
Nah, di sini pada bagian 6 itu dia disuruh add tag juga, tapi sebenarnya optional aja, tapi kita bisa add, kita tambah. Terus di sini kata kuncinya adalah name, dan juga untuk bagian value-nya kita pilih lab instance. Kemudian setelah itu bisa kita next. Oke. Detail grupnya, kemudian di sini. Oke. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita next pada bagian tahap keempat. Di sini kita bisa pilih pada navigasi panel instance. Terus kita bisa melihat di sini bahwasannya kita akan lihat dua instance baru yang bernama lab instance. Dia akan meluncurkan auto scaling. Jika instance atau namanya tidak ditampilkan, maka kita perlu untuk menunggu 30 menit dan untuk dapat melakukan refresh seperti itu. Nah, jadi dua instance ini adalah duration capacity yang memang diatur di bagian yang task ketiga tadi yang udah kita lakuin seperti itu. Kita lihat bagian instance. Oke, ini hasilnya ya, dia sudah muncul. Tapi pastinya di sini dia masih menganalisis. Oke, selanjutnya di sini sudah. Kemudian di sini kita pilih target grup. Kita pilih target grup. Kemudian kita pilih lab group. Pada tab target di sini kita bisa lihat di sini ada dua target instance harusnya. Dua target instance bersama lab instance harus terdaftar di target group. Coba kita lihat ya apakah dia terdaftar. Oke, belum ya. Kita bisa refresh. Oke, ini ya. Sudah ada lab instance-nya. Nah, kita di sini sudah diarahkan untuk nge-refresh dan tunggu sampai status instance-nya itu berubah jadi healthy. Dari sini sudah berubah. Kemudian setelah itu, jadi healthy-nya di sini dia nunjukin bahwa semua instance-nya telah berhasil dari pemeriksaan load balancing gitu. Nah, sekarang kita bisa akses untuk bagian load balancing. Di sini kita lihat lagi. Terus kita bisa pilih web. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat detail panelnya dan kita suruh copy untuk DNS name-nya. Pada bagian detail ini kita scroll dulu ke bawah. Terus di sini ada bagian DNS ya. Nah, di sini detailnya kita pilih DNS name-nya. Amazon.com.
Oke, jadi di sini pada bagian alarm, di sini dia munculin dua alarm ya, dimana dia di sini otomatis dibuat oleh auto scaling group karena secara otomatis dia menjaga beban dari CPU-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini 60 ya, 60 untuk titik data dalam 1 menit 54, berarti mendekati. Kemudian coba kita lihat di sini ada bagian EC2. Oke. Bagian EC2 Oke, di sini maaf sebelumnya. Jadi di sini kita disuruh untuk select bagian lab scaling. Di sini pilih lab auto scaling group. Kemudian automatic scaling. Oke, selanjutnya di sini kita lab auto scaling atau automatic scaling pada lab scaling policy. Di sini kita pilih, kemudian pilih action di sini dan pilih bagian edit. Tidak bisa ya? Kita di sini. Oh, sorry, ini action terus edit. Oke. Nah, action edit, target value-nya 50. Nilai targetnya di sini kita ganti jadi 50. Lalu kita perbarui. Watch, kita lihat lagi di sini